kami akan membuktikan bahwasanya Pak Endang itu tidak layak berbicara tentang agama, apalagi langsung kepada Al-Quran hadis. Pertanyaannya, menurut Pak Endang, siapa yang dikehendaki dari kata ulil amri itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi dan memberikan catatan terkait video Pak Endang. Ini bukan ajakan debat atau apa. Tujuan kami hanya ingin tukar pendapat dan sebagai silaturahmi kami kepada Pak Endang. Pak Endang di videonya pernah mengatakan bahwa santri itu terlalu cenderung ke kitab ketika menghukumi sesuatu, tidak langsung ke Al-Quran hadis. Sedangkan Pak Endang langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga kesimpulannya menurut Pak Endang, tentu dalil Pak Endang lebih kuat daripada dalil santri. Ini bukan sederhana itu Pak Endang. Itu kesimpulan yang terlalu keburu-buru. Perlu diketahui bahwa santri itu tidak antipati terhadap Al-Quran, karena santri meyakini dalil utama adalah Al-Quran dan hadis. Namun masalahnya santri itu meyakini bahwa ulama lebih paham tentang isi Al-Quran dan hadis daripada santri itu sendiri, sehingga santri menggunakan pendapat ulama yang tentu berdasarkan dengan Al-Quran hadis. Jadi sejatinya santri itu mengamalkan adab, yaitu tidak berpendapat seenaknya sendiri tentang Al-Quran hadis. Ya, di sini terserah Pak Endang mengakui lebih tahu tentang Al-Quran hadis ketimbang ulama, itu terserah Pak Endang. Yang kedua, terkait masalah kebenaran itu bukan monopoli pesantren dan ulama. Ini betul bahwasanya kebenaran itu milik Allah. Ya, terserah Allah mau diletakkan ke siapa kebenaran itu. Namun perlu diingat, yang kita bahas adalah hukum agama. Tentang agama, kira-kira Pak Endang dengan ulama itu lebih paham siapa? Semisal seperti ini, Pak Endang kan SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Kira-kira Pak Endang berani tidak menggugat ahli bedah jantung atau membuat praktek bedah jantung? Kan Pak Endang sudah bisa baca, tinggal baca saja buku-buku kedokteran, langsung mempraktekkan sendiri. Yang ketiga, terkait masalah ikut Al-Quran dan hadis. Jangan ulama. Ini berarti Pak Endang ketika mengatakan hal ini tidak sadar atau tidak paham. Karena Pak Endang membaca Al-Quran dan hadis itu kan berdasarkan terjemah. Dan yang dipahami Pak Endang adalah terjemahnya. Perlu diingat, terjemah itu adalah hasil dari
pemahaman orang yang menulis atau ulama yang menulis terjemah itu tentang Al-Quran. Jadi sejatinya Pak Endang itu ikut ulama, yaitu ikut ulama yang menerjemahkan Al-Quran dalam memahami Al-Quran. Kalau mau murni ikut Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai terjemah, langsung baca Al-Quran hadisnya yang kosongan. Baru saya acungi jempol kalau Pak Endang bisa memahami dan mengurai isi dari Al-Quran. Ya sebenarnya kasus tadi itu mirip-mirip, tapi perlu disikapi satu persatu. Yang terakhir, terkait masalah ayat yang Pak Endang bacakan, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Al-ayah. Kami akan membuktikan bahwasanya Pak Endang itu tidak layak berbicara tentang agama, apalagi langsung kepada Al-Quran hadis. Pertanyaannya, menurut Pak Endang, siapa yang dikehendaki dari kata ulil amri itu? Seperti yang Pak Endang bacakan, terjemahannya itu kan pemimpin. Pemimpin ini kan banyak Pak Endang. Pak Endang sendiri pemimpin di rumah tangga, ada RT, RW, sampai presiden itu kan pemimpin. Dan terus yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran, ulil amri ini siapa? Satu. Yang kedua, wa in tanaza'tum fi syai'in. Syai'in ini sesuatu, perkara. Apa isinya perkara ini Pak Endang? Apa rebutan pacar semisal? Ini kan ada rebutan atau sengketa atau yang lain. Nah, tolong dijelaskan kalau memang Pak Endang merasa mampu memahami Islam langsung dari Al-Quran hadis. Ya cukup dua itu saja pertanyaannya. Dan saya berharap dan saya pengen sekali mengenal lebih lanjut dengan Pak Endang. Kalau berkenan bisa hubungi Facebook saya. Nanti kita bisa lebih lanjut ke WA nanti. Hitung-hitung menambah saudara lah. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.